budaya adat masing-masing dan punya budaya seni masing-masing. Nah ini, loh kita ini banyak loh. Sekarang penghayat saja sudah 193 penghayat se-Indonesia. Nah, agama cuma 6. Coba. Tapi penghayat minoritas di sini, Bapak. Iya. Dikatakan minoritas karena apa? Orang pribumi SDM-nya masih rendah. Katanya itu ada slogan Indonesia bisa, Indonesia mampu. Kalau mau, nanti selanjutnya kalau sudah ini setelah musyawarah nasional nanti ini, saya punya harapan baru ini. Nah, tinggal sekarang Menteri Kebudayaan bagaimana? Menteri itu kepanjangan tangan Presiden. Ada menteri, ada wakil menteri. Nah, kalau perlu Menteri Kebudayaan turun di daerah. Kalau nggak gitu, langsung siarkan di TV atau di apa, media kan banyak. Menteri Kebudayaan harus tahu dan harus ngerti tentang budaya. Karena masyarakat ini yang kebanyakan budaya itu dianggap hanya kesenian. Banyak wilayah budaya, Menteri Kebudayaan. Satu budaya adat. Di masing-masing wilayah kita, saudara-saudara kita punya adat sendiri-sendiri. Bali, Lombok, Kalimantan itu ada Dayak, ada Batak, di sana ada suku Ende, ada suku Padang di Sumatera, itu punya budaya adat masing-masing dan punya budaya seni masing-masing. Nah ini, loh kita ini banyak loh. Sekarang penghayat saja sudah 193 penghayat se-Indonesia. Nah, agama cuma 6. Coba. Tapi penghayat minoritas di sini, Bapak. Iya. Dikatakan minoritas karena apa? Orang pribumi SDM-nya masih rendah. Ini harus dimulai dari sini, bangun SDM. Tadi Menteri Pendidikan Nasional. Kalau saya bisa ngomong banyak-banyak, wah silahkan. Jangan tersinggung. Kita harus berani ngomong yang benar. Manusia nggak berani ngomong benar, berarti melakukan yang benar yang nggak mau. Tidak berani. Manusia itu pertama harus tahu, ngerti, benar. Kalau sudah tahu benar, kita harus serius mempertahankan kebenaran. Yang kedua, yang ketiga kali kita harus serius berantas kejahatan, segala bentuk kejahatan. Nah, kalau kejahatan ini kan bukan orang mencuri aja, bukan orang korupsi, yang bisa dikorupsi bukan uang aja. Kita ini masih gencar-gencarnya perang ini, bukan perang fisik tapi moral. Generasi kita ini sudah dijajah moral. Berarti penting kalau misalnya nanti seperti pendidikan moral Pancasila itu harus dibangkitkan kembali, dimasukkan kurikulum lagi ya. Untung sekarang sudah turun ini P5 ini. Loh, Barjo kok ngerti P5? Ngerti apa? Kalau saya ngerti apa nggak boleh? Cuman dulu zaman Pak Harto kan ada P4. Nah, penataran P4. Ya. Cuma sayangnya zaman Pak Harto orang penghayat ini boleh hidup tapi nggak boleh berkembang. Itu kelemahannya Pak Harto. Loh iya. Nggak boleh maju, boleh hidup tapi nggak boleh maju. Zaman Pak Harto itu kelemahannya. Tapi kemakmuran luar biasa. Orang Indonesia bisa kenyang perutnya di waktu Pak Harto. Zaman Pak Karno belum sempat. Baru merebut kemerdekaan. Tapi sekarang sudah merdeka, tapi belum lahir batin ini. Merdeka secara fisik aja, moral belum.
Anak cucu kita sekarang masih banyak yang dicekoi ini budaya asing, terutama Arab. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya diambil kesimpulan dari penjelasannya Mbak Harjo tadi, mungkin kalau melihat prediksinya Mbak Harjo, mungkin budaya Arab, budaya yang dari sana itu suatu saat akan tergerus dengan budaya kita ini, Pak. Nah, bisa juga. Tapi Tinggal kita sendiri. Kira-kira masih lama atau sudah dekat atau bagaimana ini, Pak? Ya, maaf ya. Kalau saya ngomong nanti kalau nggak cocok dicemooh orang banyak. Tapi saya paling tidak sudah menerima. Kemungkinan besar budaya Arab ini ya saya nggak bisa mengatakan se-Indonesia, tapi Jawa. Budaya Arab di Jawa ini sudah tidak lama lagi, tidak sampai setengah abad. Bukan kita yang nunduk, tapi generasi kita. Nanti ada yang mengerti, ada yang sadar, akhirnya menanamkan jiwa pribumi lagi. Kalau sudah mengerti, kita punya lebih baik timbang dari luar. Nanti generasi kita nggak mau sudah pakai yang pendatang, karena sudah tahu miliknya sendiri, sudah menemukan milik sendiri. Ada istilah Jawa dikatakan gini, timbule watu hitam, itu simbolnya. Ya. Itu udah nggak lama lagi kok. Pokoknya ya syukur-syukur kita ini generasi sepadan kita ini masih nanti bisa menyaksikan, ya malah terima kasih. Tapi anak-anak yang sekarang masih umur belasan tahun masih itu nggak sampai 50 tahun budaya Arab sudah habis, tidak ada di Jawa, karena sudah sadar mau pakai miliknya sendiri. Coba tuh sekarang 6 agama ini kan menyebarkan benih-benihnya masing-masing. Nah sekarang yang paling payu di pasar, yang paling gencar dari Arab. Agama itu budaya. Nah sekarang ada apa hubungannya dengan Menteri Kebudayaan? Ngerti apa enggak tentang budaya? Jadi menteri ya harus ngerti, harus tahu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan turun ke bawah. Jadi jangan enak-enak duduk di kursi empuk di atas. Nah, belusuanlah sekali-sekali. Siapa yang perlu didekati? Karena sebetulnya masih banyak ini. Kita bisa bangkit budaya kita kalau ada dukungan dari pemerintah. Karena negara ini yang paling kuasa pemerintah. Sudah ada kata-kata toh kemarin Pak Presiden kita, Pak Prabowo, ikan busuk itu dari kepala. Yeah. Tidak ada ikan busuk itu dari ekornya. Ikan membusuk dari kepalanya. Di rumah tangga ada kepala keluarga, kepala rumah tangga. Di desa ada kepala desa. Iya. Di daerah kabupaten ada kepala daerah. Iya. Provinsi ya juga ada kepala daerah provinsi. Di negara ada kepala negara. Kalau bangsa kita ini tidak mau jadi bangsa yang busuk, kepalanya yang tugas-tugas kepala mulai bawah sampai atas, jangan sampai busuk, jangan bohong, jangan mencuri. Kan sudah terbukti itu, banyak itu. Nah, yang disuruh menegakkan hukum melanggar hukum, yang disuruh jaga harta negara malah mencuri. Nah ini kebusukan. Sekarang sudah tidak waktunya kita bersembunyi. Kita harus berani ngomong yang benar.
Manusia gak berani ngomong benar, tidak berani melakukan yang benar. Nah, harus di dodo, nyoh dodo. Itu. Monggo. Nah, seperti misalnya di dalam kehidupan rumah tangga kan, kita Ya. dalam mendidik anak-anak kita, berarti kalau misalnya kita mengenalkan kepada anak-anak kita tentang budaya kita yang luhur, Nah, yang istimewa, itu sebenarnya kan lebih baik daripada mengenalkan budaya Arab. asing. Terus Iya. tapi untuk level yang itu kebanyakan kan mereka kan menganggap apa ya, masih kolot, kadang Nah, itulah. masih deso, Lah, kuno dan sebagainya gitu Bapak. Iya, benar. Karena apa? Anak ini tidak tahu, tidak mengerti. Coba kalau nggak percaya, siapa yang punya anak laki-laki? Coba masukkan pondok, ajarkan di pondok. Setahun, 2 tahun, nanti pulang kan malah nuturi bapaknya. Oh iya, itu ajaran Berarti bahaya itu juga Bapak. bahaya bagi Indonesia. Sebetulnya agama itu bagi Indonesia budaya yang membahayakan. Nah, karena apa kok bisa bertumbuh kembang? Karena didukung oleh pemerintah. Ya nggak segan-segan nggak apa. Coba sekarang. No Indonesia berdasarkan Pancasila yang berkembang ke agama. Terus yang di atas memfasilitasi, membantu, ya didirikan dewan masjid. Ada tuh Takmir masjid. dewan di Indonesia, ada dewan masjid. Saya dengar tuh Iya. dewan masjid Indonesia. Lah masjid itu tempatnya apa? Sarang budaya asing, sarang budaya Arab. Nah, tapi sebetulnya Indonesia itu penak kok, nggak melarang agama. Tidak melarang, tidak ada agama yang dilarang, tapi tidak harus, tidak wajib. Ini ada kesalahan pemerintah sampai sekarang belum dibenahi. Nggih. Aparat pemerintah harus boleh kalau ngomong sama saya nggak takut untuk didatangi. Nggih, mungkin untuk yang sesi pertama ini harapannya Mbak Harjo tentang kepemimpinannya Pak Prabowo terkait masalah budaya ini, Ya. kira-kira nanti peran pemerintah dalam menjaga nilai-nilai kearifan budaya Jawa ini agar tak tergerus budaya asing gitu. Harapannya bagaimana? Ya pemerintah, khususnya presiden, ya harus peduli, harus mengerti. Harus mengerti. Banyak ini, coba kalau boleh saya bicara. Bangsa kita ini sudah dilecehkan dengan bangsa Arab. Loh iya, bangsa kita ini dilecehkan dengan bangsa Arab. Sudah didoktrin ratusan tahun, makanya ini bobrok. Nah, semboyan kita daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah, lebih baik mati berkalang tanah. Sekali merdeka tetap merdeka. Indonesia ini Pancasila, bukan agama. Indonesia nggak melarang agama, tapi tidak harus, tidak wajib. Coba dong orang Tuban nih, Arab 100 orang, sak kabupaten Tuban ini Jawa semua. Kenapa kok ngikuti budaya Arab? Bodoh tuh orang Tuban nih. Nurutan. Nah, itu kalau sak wilayah Tuban. Nah, kalau sak Jawa Timur. Nah, kalau sak Indonesia. Nah, berarti secara umum bangsa kita yang tinggal 25% ini berani nggak berjuang, mati-matian. Nggih. Jangan takut-takut. Wong benar kok takut. Kalau takut jangan ikut. Jadi pengecut aja. Orang takut ikut-ikutan, pengecut itu. Yang berat malah gini ya, Mas. Beliau aparat negara, aparat negeri, pegawai negeri, diingoni duit negara, tapi jiwane orang bela negara.
jiwa ini jiwa yayasan yang untuk menguntungkan Arab. Banyak itu. Banyak. Nah, wis gak usah basa-basi. Kalau kita ingin merdeka 100%. Indonesia Mas tinggal 20 tahun. 21 tahun nggih. Coba mampu kita mencapai ke situ. Kalau kita ini busuk seperti yang di kepala. Ikan busuk dari kepalanya, bukan dari ekornya. Wong cilik polahe budi ngarung, nek sing dhuwur meneng wae ora merhatekno, percuma. Pinter ngraji angin wong cilik ape apa? Ngerti ya roh rupane angin, tapi nek wong cilik ape apa? Nggih. Nggih, niku. Nggih. Kali ini matur nuwun, terima kasih sangat datang Bapak Harjo untuk sesi yang pertama. Kalau akhiri cekap, matur nuwun, terima kasih sekali nggih. Matur nuwun, rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Langsung ya. Rahayu Bapak, niki kanggen malih. Ini saya sambung sekarang dengan topik yang tentang meditasi. Jelas ini mengenai spiritual, khususnya spiritual Jawa, yang seperti Mbak Harjo ketahui. Yang ingin saya tanyakan mungkin pertama tentang meditasi itu, apa sih sebenarnya tujuan meditasi itu? Apakah ya memang harus ada tujuan atau tanpa tujuan? Gitu? Terima kasih. Matur suwun. Saat ini bahas tentang meditasi. Kenapa kita harus meditasi? Dasarnya bagi saya, kangge kula, meditasi niku perjalanan untuk mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu, tapi belum tentu orang meditasi mengarah ke Tuhan. Meditasi itu pelajaran ajaran kerohanian, ajaran roh, spiritual, namanya spiritual. Spiritual itu ajaran kerohanian. Padahal yang belajar tentang spiritual, tentang meditasi, tentang kerohanian belum tentu mengarah ke ketuhanan. Ini bedanya. Makanya masih banyak orang yang tidak mengerti. Belum mengerti, bukan tidak mengerti, ya maaf. Belum mengerti. Banyak itu. Yang benar bagi saya meditasi itu belajar satu, olah rasa. Jadi manusia jangan hanya olah raga aja. Karena gini, percaya saya, orang membuat itu pasti pakai. Membuat baju pasti mau pakai baju. Membuat kursi kita mesti pakai kursi. Ya. Nah, pelajaran di sini meditasi tentang kerohanian. Kenapa? Kita belajar tentang roh. Nah, pasti kita mau ke sana. Karena kita hidup, manusia hidup itu bukan hanya rogo, tapi ada sukmo. Ini. Nah, kita percaya bahwa kita bangsa Indonesia itu yang pertama percaya bahwa Tuhan itu ada.